Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah ophthalmologi dan limnologi, dan bagian saya setelah UTS adalah pada ophthalmologi, dan Pak Khalil sudah menyampaikan pada bagian limnologi. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah agar Anda semuanya mampu melakukan kajian dan pengukuran baik secara teoritis maupun jadi nanti banyak matematisnya terkait dengan fenomena hidrologi air permukaan fenomena hidrologi air permukaan, terutama adalah DAS yang akan saya sampaikan, yang Danau sudah disampaikan Pak Khalil. Sudut pandangnya bukan teknis tapi pada sudut pandang geografi. Adapun tujuan khusus dalam mata kuliah ini adalah agar saudara sekalian mampu menganalisis secara teoritis dan matematis terkait fenomena hidrologi terkait dengan fenomena hidrologi air permukaan. Adapun kodenya Anda sudah tahu, yaitu G-nya besar semua GEO 30622. SKS-nya 2, tapi nanti ada praktikumnya karena supaya perhitungan matematis Anda bisa mengaplikasikan atau mencoba atau mempraktekkan, dan status mata kuliah ini adalah prasyarat lulus telah mengambil mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Perlu saya ingatkan kembali bahwa mata kuliah ini itu diajar oleh dua orang, saya dengan Pak Khalil. Nah, adapun materinya di sini bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah ruang lingkup dan proses sumber daya air permukaan yang dinamis dan tidak dinamis Yang dinamis itu bergerak terus Jadi limnologi dan ophthalmologi dan limnologi itu dinamis dan tidak dinamis. Jadi kalau yang ophthalmologi itu yang masuk dinamis, yang tidak dinamis itu yang limnologi. Serta kajian proses sumber daya air dalam Islam. Yang kedua, jadi kaitannya sumber daya air dalam Islam itu seperti apa? Yang kedua adalah sistem hidrologi DAS serta perencanaan sumber daya air wilayah. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi sistem proses neraca sumber daya air permukaan suatu DAS. Kemudian yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi neraca air suatu DAS. Kemudian yang kelima adalah proses hidrologi yang terjadi pada sumber daya air permukaan di suatu DAS. Jadi ini unitnya adalah DAS Kemudian yang keenam adalah morfologi DAS. Yang ketujuh morfologi dulu, baru morfometri. Kemudian yang terakhir adalah hidrometri daerah aliran sungai. Kemudian yang kesembilan, ini sudah ini Pak Khalil pengantar pengertian danau, kemudian dinamika danau ini sudah, kemudian endapan danau beserta klasifikasinya, sistem hidrologi danau, kemudian morfologi danau, dan yang ke-14 morfometri danau.
Nah, adapun buku rujukannya ini satu persatu akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah ASDAP. Ini hidrologi pengelolaan daerah aliran sungai ya. Ini penting untuk Anda baca sebagai referensi. Kemudian SPRONG ini untuk danau ya. Kemudian Lindsley gitu ya, hidrologi untuk insinyur. Paul Wedge ini untuk limnologi. Kemudian Ersin Saihan ini dasar-dasar hidrologi, ini terjemahan ya. Ini penting nanti di bab 6 ya, untuk potamologi bab 6. Kemudian Ersin Saihan Watershed as an Hydrologic Unit. Kemudian Suwarno ini juga aplikatif sekali bukunya ya, pengukuran dan pengolahan data aliran sungai. Kemudian SPRONG ini untuk danau. Kemudian sistem evaluasinya yang pertama adalah yang sudah Anda lakukan ujian mid semester, ini 35% nilainya. Kemudian ujian akhir semester nanti 40%, kemudian tugas keaktifan dalam kelas juga praktikum di dalamnya itu 20% ya, lumayan, ini persensi 5%. Kemudian saran-saran ini diharapkan Anda sekalian ya wajib mengerjakan seluruh tugas yang diberikan. Kemudian buku rujukannya dibaca ya. Kemudian persensi kehadiran ya, kalau kita 14, 75%, berarti ya kira-kira ada berapa ya, 11 ya, 11-12 itu Anda harus masuk gitu. Nah, seperti itu saudara sekalian, pengantar dari saya berkaitan dengan mata kuliah kita yaitu potamologi setelah UTS. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.